Suster, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, selamat pagi. Hari ini kostumnya agak berbeda, warna merah muda, pink. Ini bukan karena perayaan kasih sayang, tapi karena ini perayaan sukacita. Kalau dalam gereja kita, ada 2 kali perayaan kita mengenakan pakaian seperti ini. Kalau pada masa Advent disebut Minggu Gaudete, kalau pada masa Prapaskah, Minggu Letare, artinya sama, Minggu Sukacita. Jadi gereja ingin mengingatkan kita bahwa dalam hari-hari penantian kita akan kelahiran Tuhan, dan pada hari-hari penantian kita dan persiapan kita untuk merayakan Paskah Kristus, pantang dan puasa kita, perlu ada hari-hari di mana kita mensyukuri sejenak bahwa penantian dan persiapan ini, pertobatan ini, ada masa-masa dekatnya dengan inti perayaan itu. Akan ada mahkotanya. Advent mahkotanya kelahiran Yesus, Prapaskah mahkotanya adalah Paskah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu hal yang ironis dalam kehidupan beriman kita itu adalah tentang kesetiaan Tuhan. Saya katakan ironis karena pada kenyataannya Tuhan itu setia, pada saat yang sama umat beriman itu seringkali menyalahgunakan kesetiaannya Tuhan. Dengan kata lain, umat beriman seringkali salah mengerti tentang kesetiaan Tuhan, memanfaatkan secara tidak tepat kesetiaan Tuhan. Dari kitab suci kita melihat bagaimana ketidaksetiaan umat beriman itu kepada Allah. Pertama-tama tampak ketika mereka mulai berkurang rasa takutnya akan Tuhan, mulai kehilangan rasa hormatnya pada Tuhan dan rasa hormat mereka pada tempat-tempat suci di mana mereka boleh bertemu dengan Tuhan. Ketika umat beriman sudah tidak takut atau kehilangan rasa hormatnya pada Tuhan, biasanya hal yang menyusul ialah kehidupan moral mereka merosot. Para pemimpin bangsa Israel seperti yang kita dengarkan pada bacaan suci hari ini, dikatakan bahwa kehidupan moral mereka merosot. Dan mereka memperlakukan Tuhan secara tidak hormat dan juga menodai tempat-tempat bait suci mereka. Kehidupan umat beriman mesti pertama-tama punya prioritas, yaitu bahwa mereka harus memprioritaskan iman mereka. Supaya orang memiliki rasa takut, hormat kepada Tuhan. Karena hanya iman yang memungkinkan orang, umat beriman, hidup benar bagi sesama dan terutama di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, namun demikian, bila kita melihat lebih dalam, walaupun umat beriman itu seringkali jatuh, seringkali tidak setia, tetapi Allah itu setia. Walaupun bangsa Israel yang notabene adalah umat pilihan Allah itu mengkhianati Tuhan, tapi dikatakan dalam kitab suci, Allah itu tetap setia. Allah memang sekali Allah itu menyatakan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub kepada bangsa Israel, maka selama ada keturunan ini semua, Allah tetaplah Allah yang setia. Allah tidak pernah mengingkari janjinya, Allah tidak dapat mengingkari janjinya sebagai Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah tetap setia kepada bangsanya. Seperti dikatakan dalam kitab suci pada hari ini, kalau kita melihat para saudara-saudari, memang ada suatu yang sangat tragis. Bangsa Israel itu dikatakan mengkhianati Tuhan. Sakit sekali, ada kekecewaan besar, kekecewaan yang mendalam dalam hati Tuhan. Tetapi kekecewaan itu tidaklah mengakhiri kasihnya Tuhan kepada bangsanya. Berulang kali umat pilihan ini mengkhianati Tuhan, berulang kali juga Tuhan menaruh
belas kasih, kesetiaannya kepada bangsanya. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga sekali Allah menyatakan Dia adalah kasih kepada kita lewat Yesus Kristus itu, maka selamanya Tuhan tidak pernah ingkar pada kesetiaan itu. Sekali Allah menyatakan dirinya sebagai kasih, selamanya Dia adalah kasih bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita merenungkan lebih lanjut, kita menemukan dengan baik betapa indahnya hidup kita, hidup bersama ini, bila kita dapat melampaui kebencian, penghakiman, dan persaingan dalam kehidupan bersama. Setiap kita hendaknya, umat beriman ini sejatinya benar-benar sadar bahwa hidup kita ini pertama-tama telah ditebus oleh Tuhan. Maka kehadiran umat beriman mestilah kehadiran yang menyelamatkan, kehadiran yang memberi diri, kehadiran yang datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Sebagaimana Yesus yang datang untuk memberikan dirinya bagi kita, gereja juga kiranya juga menjadi kehadiran yang sedemikian rupa itu. Memberi diri kita demi kehidupan bersama yang lebih baik, memberi diri kita demi dunia yang lebih beradab. Datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Datang untuk memberi, bukan untuk menerima apa yang menguntungkan semata untuk kita. Sehingga para saudara-saudari, semangat solidaritas dan subsidiaritas yang kita renungkan pada hari-hari pantang dan puasa ini, kiranya menemukan gemanya dalam hidup kita. Kristiani kita, kehidupan Kristiani kita ini haruslah punya gema. Gemanya adalah bahwa kita semakin peduli pada saudara-saudari kita. Kita semua punya tanggung jawab iman dan moral. Kita tidak dapat menutup telinga, menutup mata, menutup hati pada kesejahteraan orang lain. Kita punya tanggung jawab untuk mensejahterakan hidup saudara-saudari kita, terutama untuk menyelamatkan mereka. Suatu kali para saudara-saudari, seorang rahib ditanya, menurut kamu siapa yang pertama masuk surga? Kemudian rahib itu berkata, surga itu bukan soal siapa yang masuk lebih dulu, siapa yang masuk kemudian. Surga itu adalah ketika kita bersama-sama masuk ke dalamnya. Kehidupan masuk ke dalam surga itu bukan soal saya masuk sendiri atau yang lain masuk sekelompok, tapi kita masuk bersama. Biar lambat tetapi bersama daripada cepat tapi masuk sendiri-sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, maka Paulus hari ini menasihati kita, keselamatan itu bukanlah hasil usaha kita, melainkan pemberian dari Allah. Jadi keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaan kita semata. Jangan sampai ada di antara kita yang memegahkan diri. Allah sendiri yang telah menjadikan kita dalam Yesus Kristus dan ingin supaya kita hidup di dalamnya. Indah sekali nasihat Santo Paulus ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa pilihan kita untuk hidup dalam cinta kasih itu bukanlah hal yang dapat ditawar-tawar. Pilihan itu adalah pilihan yang memang seharusnya kita pilih untuk hidup dalam cinta kasih karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kesetiaan Tuhan tidak boleh dimanfaatkan oleh manusia. Kesetiaan Tuhan itu haruslah menjadi warisan berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu juga menjadi harta kita satu-satunya supaya kita juga boleh hidup setia kepada Allah. Kalau kita melihat lebih jauh para saudara-saudari, sejak awal mula Allah menghendaki kita untuk baik adanya. Menciptakan manusia pertama baik adanya, memelihara mereka. Tapi manusia yang seringkali tidak bertahan dalam hidup baik adanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada hari-hari pantang dan puasa ini kiranya kita perlu berdoa. Tuhan, anugerahkan saya, anugerahkan kami kesetiaan.
Setia itu memang tidak mudah, tapi setia itu buahnya indah, buahnya manis. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan setia kepada kita karena Tuhan tahu dosa hanya dapat dipulihkan dengan cinta kasih. Dosa hanya dapat dipulihkan ketika ada hati yang mau setia menerima orang yang berdosa. Dan Yesus sendiri telah menjadi silih atas dosa-dosa kita. Maka semoga pada hari-hari pantang dan puasa ini kita tetap boleh menyadari sungguh betapa setianya Tuhan, betapa terbuka lebar pintu hati Tuhan pada kita yang telah memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Semoga Tuhan senantiasa masuk dalam hati kita, cahaya yang menerangi hidup kita, supaya kita boleh melihat selalu kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup. Tuhan memberkati. Amin.